kullu man lam yadkhul dina Muhammadin ibni Abdul Wahhab min kulli biladil Islam fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Wah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ini kita ambil dari akun X Denny Siregar teman-teman ya. Pamekasan, penutupan Masjid Wahabi, rakyat Madura bergerak. Wahabi di Indonesia, angkat kaki, semangat. Sambil menunggu, kami beri waktu 10 menit. Kami beri waktu 10 menit. Kalau 10 menit ini masyarakat sudah tidak sabar akan men-sweeping masjid dan lembaga yang disinyalir ada Wahabi di situ. Semangat. 10 menit dari sekarang. Sambil lalu kita membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Oke, Iya. ini efek karena kalian tidak bisa bertoleransi dengan baik, tidak bisa menghargai amal ibadah orang lain dengan baik, tidak mau mengakui dalil-dalil orang lain dengan cermat dan transparan. Kalian hanya mengandalkan ego secara dogma. Dogma kalian frontal, diktator dan arogan. Harus paling benar dan orang lain harus salah, itu harus dihilangkan ya. Jika kalian merasa lebih benar, oke, silahkan saja. Lebih benar, kami lebih benar. Saya tahu Aswaja itu benar, kami yakin manhaj kami lebih benar, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah kalian pasti benar, orang lain pasti salah, kemudian pasti sesat, kemudian pasti neraka. Nah, ini ya kayak gitu. Hanya kan orang lama-lama kan enak juga gitu loh. Ini berisik banget sih ini gitu. Didiemin malah apa? Kita diem bukannya takut, bukannya setuju kan gitu. Kami diem ini karena masih ngelihat, masih mantau sampai di mana kalian itu. Kok makin lama makin culas, makin lama makin ngelunjak, makin lama makin babi buta menjadi jadi kan gitu bos ya. Makin lama makin sporadis gini pergerakannya. Ya kan, apalagi melihat dari Pras dan kroni-kroninya. Nah, yang seakan-akan mereka menjadi hakim-hakim jalanan bos, menjadi kayak wakil-wakil Tuhan itu bos. Yang nggak setuju dengan mereka adalah menantang Tuhan kan, ibaratnya begitu bos ya kan. berarti masyarakat ini marah sampai demo itu berarti ada sebabnya. Yalah. Kenapa? Pasti Nanti- nggak mungkin waro demo tanpa ada sebab. Nanti kalian berkilah lagi, orang masjid orang masjid mau mendirikan menyiarkan syariat agama kok dilarang, gimana Aswaja ini gitu, framingnya gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. الزوجة الأولى رزق من الله سبحانه وتعالى. Bos, az-zawjatul ula rizqun minallahi ta'ala. Berarti istri pertama itu Istri pertama rezeki dari Allah bos. Oke. الثانية بركة في حياتك وعمرك. Kalau istri kedua adalah barokah fi hayatika wa umrik. Kalau istri kedua adalah keberkahan bagi kehidupan dan umurmu. Loh, Ini. berarti tambah panjang umur ini. Kalau orang ingin panjang umur dan berkah hidupnya, nikah dua. Nikah dua. Gitu, teman-teman ya. Kalau rezeki satu. Kalau ingin panjang umur, berkah hidupnya. Kalau yang pertama itu rizki minallah. Kalau yang kedua itu nggak tahu rizki dari siapa ini. Taruh kawas, ingin panjang umur bos. Oh iya, apa edanya mungkin bos ya. Oke. في حياتك وعمرك. الثالثة سعادة لك في الدنيا. Oh, sa'adatun laka fid dunya. Oh. Kalau untuk istri ketiga adalah Kebahagiaan kebahagiaan di dunia. Ya iyalah tiga. Ya kan? Kurang satu. Bang Dhani aja sudah nyiptain lagunya istri tiga. Oh, ya kan? Ini teman-teman ya. Wahabi ini. والرابعة طمأنينة. Loh, cuma ini. Berarti yang terakhir ingin ketenangan. Enggak tenang gimana? Sudah tenang damai gitu bos ya. Tenang dan damai. Kenapa tenang dan damai? Keempat-empatnya ngasih racun.
Ini dibiarin kok nambah lagi gitu. Akhirnya keempat istri ini bisa gak dinafkain ya kan, modal si otong doang nih orang. Duit nggak ada, beras nggak ada, minyak goreng kering, LPG habis, nikah lagi nomor satu. Akhirnya sudah Cyanida beraksi ya kan, akhirnya dia tenang di alam sana. Saya tahu di Wahabi ini ada mungkin halakoh-halakoh pertemuan edukasi masalah poligami, ada perempuan-perempuannya ini yang belum nikah atau nikah ini ada mungkin pendidikannya bos, pendidikan poligami. Iya poligami untuk wanita-wanitanya, jadi didoktrin mereka gitu bos, didoktrin ya. Tapi kalian nggak tahu hati wanita kalau sekali kejam tuh wanita tuh bahaya. Kayak iya nurut gitu ya kan, setiap hari kalian dimasakin itu racun isinya. Jika kalian kaya loh ya, pahala katanya di Ustadz sana itu mengatakan berarti kalau kita di madu itu berarti banyak pahalanya. Iya, surga itu balasannya gitu loh, surga. Kalau ridho itu, kalau ikhlas siapa terus yang ikhlas ya kan. Jika duitnya kurang ya nggak ada yang ikhlas ya kan. Gini loh resikonya teman-teman, jika kalian tidak bisa menguasai hati wanita, nikah dua. Kalian bisa ngontrol nggak? Kalian bisa memenuhi semuanya nggak? Nafkah dohir dan batinnya. Oke, nafkah dohir, nafkah batin bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa mengontrol, nikah lagi tiga. Kira-kira bisa ngontrol nggak? Jika kekurangan, umpamanya wanita ini pinter, umpamanya loh ya, wanitanya pinter, ayolah nggak apa-apa lah, yang penting dia banyak duit, saya tercukupi, nah saya juga akan selingkuh kan gitu. Oh gitu. Ya saya kan juga selingkuh, orang saya pakai cadar, nggak tahu juga saya kemana, ya kan? Nah, terus mau gimana? Kalian nafkah batin juga kurang, nggak mungkin kuat itu 3 istri bos, sehari 3 kali. Per istri 1 hari 3 kali gak bakalan kuat. Jika per istri 1 minggu cuma 1 kali, selingkuh kayaknya itu nanti. Ini adalah foto dari Wahabi. Nah, di sini saya akan berikan satu saja contoh bahayanya pemikiran Wahabi. Nah, ini adalah foto dari kitab Ad-Duror As-Saniyah. Kita baca dulu dari atas. Hadhihi Ad-Duror As-Saniyah kullu man lam yadkhul dina Muhammadin ibni Abdul Wahhab min kulli biladil Islam fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya, setiap orang yang tidak masuk dina Muhammad, agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kelompok Wahabi ini menamakan mereka sebagai agama Wahabi. Dalam ini dia tulis dina, agama begitu. Min kulli bilad. Kita baca bos. Hadi Ad-Duror As-Saniyah juz 1 halaman berapa itu? 314. Kullu man lam yadkhul dina Muhammadin ibni Abdul Wahhab min kulli biladil Islam fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Wah, ini parah ini. Ini teman-teman parah. Ini dokternya parah ini, dokternya bos. Di situ dikatakan kita ini sudah terbukti sebenarnya kitabnya kan ada ya. Iya. Ini tekstualnya kayak gitu. Mereka mengatakan dina Muhammad bin Abdul Wahhab, agama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Membuat agama baru gitu. Ya kayak gitu. Tapi mereka akan berdalih. Maksudnya kan dina Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya kan Muhammad bin Abdul Wahhab kan mengikuti sunnah Nabi gitu. Jadi yang dimaksud adalah agama Islam gitu teman-teman ya. Intinya di sini statementnya adalah setiap orang yang tidak masuk agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab, bahasanya pakai agama loh ya, agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab dari setiap negara Islam loh ya, maka dia sebenarnya kafir, musyrik, halal darah dan hartanya. Waduh, nah ini susah. Berarti untuk negara-negara lain selain dari Arab Saudi ya tidak sesuai dengan agamanya. Dihukumi kafir.
Muhammad bin Abdul Wahab hukumi kafir dan halal. Nah, mungkin ini yang dijadikan rujukan oleh wahabi-wahabi takfiri, Bos ya. Wahabi-wahabi jihadi. Yang pakai telur-telur itu, yang telur meledak. Iya, ini yang dipakai berarti, Bos. Iya, dalil ini. Dalil ini. Berarti hanya bertahap memang. Bertahap. Makanya Kajiannya awalnya bertahap. ke Wahabi dulu. Yang berkedok Salafi. Kemudian nanti akan ditemukan fenomena perdebatan antara Salafi Roja dan Salafi RII. Nah, saling takdir takdir. Kan nanti disaring itu. Pasti ada yang pecah, ada yang ikut sini kan? Iya, iya. Pasti banyak kita masuk ke Salafi. Baik, semuanya baik. Waduh, ya alhamdulillah. Secara Islami. Setiap ucapannya kalau Allah kalau Rasulullah benar baik di sini gitu. Nanti ditemukan lagi. Karena sudah sering ke situ akan mendengar isu-isu sekitar Salafi kan gitu. Oh, di sini enggak ini. Kalau di sana sebentar lagi mana RI masuklah dia. Pasti akan bertemu kayak gitu-gitu. Karena apa? Faktor alam ini kan seleksi alam nanti kan. Mereka akan diseleksi secara alami. Diseleksi, kemudian lebih condong kemana? Kalau lebih condong ke Salafi yang ini ya sudah. Tapi pasti nanti ada yang lebih condong ke Salafi RI, yang ke jihadi atau takfiri. Pasti ada yang gitu. Karena apa? Hiroh atau himmah dan kefanatikan seseorang itu berbeda-beda. Mereka akan mendapatkan diri sesuai dengan kenyamanan dan kecocokan hati dan akalnya. Oh, saya lebih cocok di takfiri, lebih tegas. Karena kalau Salafi ini lembek sebenarnya, kan gitu. Lembek, nggak jelas, syubhat sebenarnya mereka gitu. Dulu saya tertarik kepada Salafi ini karena tegas. Karena ini haram, ini halal. Ternyata saya kaji lagi, mereka nggak tegas sebenarnya. Memperbolehkan video, foto nggak apa-apa, ustadznya banyak yang selfie, nggak konsisten sama pendapatnya sendiri. Tapi kalau yang Salafi takfiri ini atau jihadi benar-benar konsisten kepada hukum Allah. Nah, saya lebih gabung ke sana, gabunglah dia ke sana, kan? Makin keraslah dia. Makin keras. Dan ini permainannya seperti itu teman-teman ya. Jalur monopolinya itu loh. Jalur irigasi madhabnya ini sudah diatur teman-teman. Ini alirannya ke sini irigasi. Mereka satu paket sebenarnya, ya kan? Terus tergantung seleksi tadi itu Mas ya. Jangan-jangan saling tahdir ini pura-pura bisa jadi. Biar ini untuk menentukan kesetiaan pengikut. Lama-lama jadilah telur dia, pecah telur akhirnya sudah, Bos ya. Iya, betul, Bos. Dari situ teman-teman ya. Iya, Bos. Oke, Bos, itu saja untuk hari ini, Bos. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih bijak dalam bersikap. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.